Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Rasyida dari kelas 10 4. Di sini akan menjelaskan mengenai seni rupa dua dimensi. Berikut penjelasannya, mohon disimak. Sebelum memasuki penjelasan seni rupa dua dimensi, di sini ada pengertian dari seni. Menurut Ensiklopedia Indonesia, seni meliputi penciptaan dari segala hal yang sering dilihat atau didengar karena keindahannya. Selanjutnya ada pengertian seni dari berbagai ahli. Yang pertama, Herbert Reed menyatakan bahwa seni adalah suatu bentuk yang menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan kepuasan. Selanjutnya ada Ahdiat Kartamiharja yang berpendapat bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerimanya. Selanjutnya ada Plato yang berpendapat bahwa seni adalah peniruan terhadap alam, sehingga karya seni meliputi manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang terakhir ada Alexander Baumgarten yang menyatakan bahwa seni adalah keindahan dan tujuan positif yang menjadikan setiap orang yang melihat atau mendengarnya merasa bahagia. Seni sendiri memiliki berbagai cabang. Ada seni rupa, seni musik, dan juga seni tari. Seni rupa merupakan ungkapan ide atau perasaan yang estetis yang diwujudkan melalui media rupa yang dapat ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Sedangkan seni rupa dua dimensi merupakan karya seni yang hanya dapat dinikmati dengan satu arah pandang saja. Karya seni rupa dua dimensi sendiri memiliki berbagai jenis. Yang pertama, ada gambar bentuk yang merupakan seni menggambar yang menggunakan model atau melihat contoh nyata. Pada umumnya menggunakan benda mati. Contohnya yaitu gambar buah-buahan, vas bunga, dan juga kendi. Yang kedua, ada seni lukis yang merupakan pengembangan yang lebih lengkap dari menggambar. Yang membedakan seni lukis dengan seni rupa lainnya yaitu media penggunaan untuk berkarya dari seni lukis sendiri, yang biasanya menggunakan kanvas, kertas, ataupun kaca dan papan. Lalu juga menggunakan berbagai macam cat yang memiliki berbagai macam jenis. Contoh hasil karya seni lukis yang terkenal yaitu lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci ataupun potret diri oleh Avandi. Yang ketiga ada seni grafis yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar. Contoh nyatanya yaitu cetak sablon ataupun poster. Yang keempat ada seni kriya yang menekankan pada keterampilan tangan yang tinggi dalam proses pembuatannya. Contohnya yaitu batik. Yang terakhir ada seni ilustrasi yang merupakan seni menggambar visualisasi dari sebuah tulisan. Gambar ilustrasi memiliki tujuan untuk menerangkan, menghiasi, atau memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita ataupun tulisan. Contoh hasil karya seni ilustrasi ada karikatur, vignette, komik, zentangle art, dan doodle art. Karya seni rupa terbentuk dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut disusun sehingga membentuk pola dan makna tertentu dalam sebuah karya seni rupa. Yang pertama dan merupakan unsur paling dasar dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa, yaitu titik, yang digunakan untuk menandai suatu tempat. Titik tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah garis. Garis dibedakan menjadi dua, yaitu garis semu dan garis nyata. Garis nyata dihasilkan dari goresan atau coretan langsung. Sedangkan garis semu muncul karena adanya kesan batas dari suatu bidang, warna, atau ruang. Garis memiliki dimensi memanjang dengan berbagai arah, jenis, dan ketebalan. Garis pun bervariasi, ada yang lurus, lengkung, berombak, ataupun zigzag. Lalu juga bervariasi dalam ketebalan dan juga arah. Unsur yang ketiga yaitu bidang yang sering juga disebut dengan raut. Raut adalah tampan, potongan, bentuk dari suatu objek. Bidang memiliki dimensi lebar dan panjang atau disebut juga dengan pipih. Unsur yang keempat ada bentuk. Istilah bentuk atau form digunakan untuk menyatakan suatu bangun yang tampak dari suatu benda. Bentuk pun dibagi menjadi dua, yaitu bentuk organis, yaitu bentuk yang ada di dalam ilmu ukur seperti segitiga, persegi, dan juga lingkaran. Lalu ada bentuk anorganis, yaitu bentuk yang menirukan wujud alam seperti hewan dan tumbuhan. Unsur yang kelima yaitu ruang. Ruang adalah unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh, dan dekat. Ruang menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya.
Ruang ini dapat dihadirkan dalam karya dengan mengolah unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, ataupun teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau ruang hayal. Dengan adanya unsur ruang, sebuah karya 2 dimensi dapat menirukan karya 3 dimensi. Unsur yang keenam yaitu warna yang merupakan kesan 3 dimensi yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Berdasarkan teori warna Brewster, semua warna berasal dari 3 warna pokok ataupun primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Warna lainnya adalah warna sekunder, yaitu campuran dari warna-warna pokok tersebut, yaitu ungu, jingga, dan hijau yang dapat diturunkan lagi menjadi warna tersier, ataupun campuran dari warna-warna sekunder tersebut. Unsur seni rupa yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan dari raut polos, licin kasar, dan bergelombang. Hal ini dapat mempesona indera raba maupun penglihatan. Tekstur terbagi menjadi 2, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah tekstur yang memiliki nilai sama antara penglihatan dan perabaan pada karya. Jadi tekstur nyata benar-benar ada dan juga bisa diraba langsung oleh tangan kita. Sedangkan tekstur semu adalah tekstur yang mempunyai nilai berbeda antara penglihatan dan perabaan. Jadi jika dilihat seolah-olah terdapat tekstur pada hasil karya, namun ternyata tidak ada tekstur yang dapat diraba dari hasil karya tersebut. Unsur yang terakhir ada unsur gelap terang. Gelap terang pada karya seni rupa terjadi karena perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Bagian benda yang terkena cahaya akan terlihat lebih terang dan bagian yang kurang terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Unsur gelap terang memberikan kesan volume, kedalaman ruang, dan memberikan perbedaan kontras. Selain unsur, seni rupa juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip merupakan sebuah konsep untuk mematangkan hasil karya yang akan dibuat. Keberadaan prinsip menjadi hal yang penting karena bertujuan menghasilkan karya seni rupa yang baik. Prinsip pertama yang harus diperhatikan yaitu kesatuan atau unity. Unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa saling bertautan, utuh, dan tidak berdiri sendiri. Paduan dari berbagai unsur seni rupa inilah yang memberikan keindahan pada sebuah karya seni rupa. Warna gambar tentu akan berkaitan dengan objek yang digambar. Gambar laut tentu akan berkaitan dengan warna biru ketika cerah atau berwarna jingga ketika senja. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan berarti kesamaan bobot dalam unsur-unsur karya. Wujud dan jumlahnya mungkin tak sama, tetapi nilainya seimbang. Jenis keseimbangan dalam seni rupa antara lain terpusat atau sentral, diagonal, simetris, dan asimetris. Contohnya saat menggambar mata kiri dan mata kanan, tentu saja posisinya harus simetris, tidak boleh satu lebih ke atas ataupun bahkan lebih besar daripada yang lain. Prinsip yang ketiga yaitu keselarasan atau harmony. Keselarasan merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur seni rupa yang berbeda, baik bentuk maupun warna. Keselarasan bentuk dapat diciptakan melalui penyusunan bentuk yang saling berdekatan. Sedangkan keselarasan warna dapat diperoleh dengan memadukan warna baik monokromatis atau gradiasi warna, analogus ataupun berdekatan dalam lingkaran warna, maupun komplementer yaitu berlawanan dalam lingkaran warna dari turunan warna primer yang berbeda. Prinsip yang keempat yaitu irama atau rhythm. Irama ini diwujudkan melalui penyusunan unsur-unsur yang ada atau pengulangan dari unsur-unsur yang diatur. Contohnya, setiap gambar atau lukisan tentu memiliki pusat perhatian atau center of interest. Untuk menciptakan pusat perhatian, kita dapat menempatkannya sebagai unsur yang paling dominan atau menambahkan aksentuasi tertentu pada gambar. Aksentuasi adalah upaya mengungkapkan unsur pembeda pada tampilan karya agar tidak monoton dan membosankan. Contohnya, untuk memperlihatkan gambar seseorang sedang mengayunkan tangan, kita dapat menambah beberapa garis lengkung pada sekitar tangan sebagai aksentuasinya. Prinsip selanjutnya yaitu proporsi atau proportion, yang merupakan perbandingan ukuran antara bagian per bagian atau secara keseluruhan. Contohnya, gambar cangkir dengan poci. Gambar akan tampak tidak wajar jika cangkir digambar lebih besar daripada poci.
Sama halnya ketika menggambar manusia, gambar akan tampak tidak wajar jika ukuran kaki digambar lebih besar daripada kepala. Prinsip yang terakhir yaitu fokus perhatian atau center of interest. Fokus perhatian sering disebut dominasi. Dalam pembuatan sebuah karya seni rupa, selalu diusahakan ada bagian yang menonjol dari bagian lainnya. Dengan demikian, terdapat satu bagian yang mencuri perhatian pengamat. Misalnya, membuat perbedaan aksentuasi pada bentuk yang seragam, perbedaan warna, ataupun perbedaan ukuran. Dalam pembuatan seni karya dua dimensi tentunya membutuhkan sebuah media berkarya. Di antaranya ada bahan, alat, dan juga teknik. Bahan-bahan yang akan digunakan tergantung pada jenis karya yang akan dibuat oleh pencipta. Untuk jenis karya seni lukis dapat menggunakan cat minyak ataupun cat air. Pada umumnya saat membuat karya seni lukis menggunakan cat minyak, media yang digunakan yaitu kanvas. Sedangkan saat menggunakan cat air, media yang umumnya digunakan yaitu kertas khusus untuk cat air atau watercolor paper. Selain medianya yang berbeda, teknik yang digunakan saat membuat karya seni lukis dengan cat minyak dan cat air juga berbeda. Perbedaannya ada pada bahan pencairnya yaitu dengan cat minyak menggunakan line oil. Saat melukis menggunakan cat air, proses pemakaiannya harus menggunakan air sebagai bahan pencampur sehingga hasil lukisannya akan terlihat tipis. Alat yang umumnya digunakan yaitu kuas yang memiliki berbagai ukuran dan juga bentuk, juga palet yang biasanya menampung cat-cat yang akan digunakan. Selanjutnya, menggambar dengan pensil warna dan juga pensil hitam. Peralatan yang digunakan untuk menggambar dengan pensil adalah pensil dan kertas gambar. Pensil hitam memiliki berbagai jenis dan kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya, pensil dengan kode H atau hard akan menghasilkan garis yang kurang hitam dibandingkan pensil dengan kode B. Oleh karena itu, pensil dengan kode H biasanya dipakai untuk membuat sketsa gambar. Adapun pensil dengan kode B biasanya dipakai untuk membuat arsir. Pensil warna memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada jenis softcore dan very thin. Jenis softcore umumnya lebih lunak dan warnanya mudah berbaur. Sementara pensil warna jenis very thin umumnya lebih keras dan tipis. Jenis ini sangat bagus dipakai untuk menggambar detail. Menggambar dengan pensil juga memiliki beberapa teknik yang digunakan. Teknik yang pertama yaitu arsir yang merupakan teknik menggambar dengan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar. Teknik selanjutnya yaitu teknik untuk menciptakan tekstur pada gambar. Contohnya tekstur kayu, tekstur kain, tekstur kaca, dan tekstur-tekstur lainnya. Selanjutnya ada menggambar dengan pastel. Melihat dari sisi kegunaannya, pastel memiliki kesamaan dengan pensil warna. Namun perbedaannya ada pada hasil goresan yang dihasilkan oleh pastel. Goresan pastel cukup kasar dibandingkan dengan goresan pensil warna. Lalu ada menggambar teknik. Dalam menggambar dengan teknik, objek gambar terbatas pada objek yang terukur dan rasional dengan karakter kaku dan didominasi garis. Contohnya gambar kerja untuk rumah atau perabot rumah tangga. Lalu arsitektur pemetaan wilayah dan menggambar huruf. Peralatan yang biasanya dipakai untuk menggambar teknik yaitu rapido dan peralatan pendukung seperti meja gambar, penggaris lurus, dan dua penggaris segitiga dan jangka. Rapido memiliki ujung mata bulat dengan ukuran berbeda-beda sesuai nomornya. Setiap nomor akan menghasilkan ketebalan garis yang berbeda-beda, mulai dari nomor 0,1 hingga 6,00. Bahan yang digunakan untuk menggambar teknik adalah kertas gambar dan kertas kalkir. Yang terakhir ada menggambar secara digital. Menggambar secara digital digunakan untuk berbagai keperluan seperti film kartun atau animasi, buku, undangan pernikahan, banner, spanduk, dan lain-lain. Umumnya, orang yang menggambar secara digital sebagai media untuk menggambar dilakukan ketika ia mahir menggambar dengan menggunakan tangan atau manual. Hal ini dimaksudkan agar pelukis memiliki referensi yang banyak tentang cara mendapatkan teknik menggambar yang baik. Setelah mahir secara manual, selanjutnya ditingkatkan dengan menggambar secara digital. Peralatan yang digunakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat keras yaitu CPU dan monitor atau laptop. Perangkat lunak yaitu aplikasi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Lalu ada perangkat cetak atau printer yaitu LaserJet, inkjet, plotter, atau yang lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.